Shalom, selamat hari Minggu adik-adik dan orang tua kami. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu dengan tema Yesus ditangkap. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Mary yakin dan percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya penuh dengan sukacita ya. Buat adik-adik dan orang tua kami yang berulang tahun dalam seminggu ini, guru-guru dan pengurus sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia, semakin bertambah juga sukacita kita dan iman kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, yuk semuanya kita persiapkan Alkitab kita, persembahan, dan yang lebih penting adalah hati dan pikiran kita supaya kita siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, semuanya kita ambil sikap berdoa, kita duduk dengan rapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami boleh bangun dari tidur kami dan saat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama meskipun dari tempat kami masing-masing. Bapak yang baik, kami juga bersyukur buat orang tua kami dan adik-adik sekolah minggu kami yang boleh merasakan sukacita atas bertambahnya usia mereka. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka semakin bertambah juga berkat daripadamu Tuhan. Engkau tambahkan berkat rezeki buat orang tua kami, roh kerajinan buat adik-adik kami. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak sekolah minggu. Inang, hari ini hari apa? Hari Minggu, hari bersukaria, memuji Tuhan, Nang. Iya, hari ini adalah hari Minggu. Selain hari Minggu, Inang, hari ini adalah hari Minggu ceria anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Nah, karena ini adalah hari Minggu, harinya kita menyembah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, maka anak sekolah minggu semuanya pasti bersukaria dan bersukacita. Untuk itu, Ina mengundang anak sekolah minggu semua yang ada di rumah untuk berdiri, kita mau bernyanyi. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ulang lagi, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, kami angkat pujian ke hadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa, karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa
Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata, tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang maha besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, menderita dan mati di kayu salib, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu memandang kepada salib Kristus keselamatan kami, supaya jiwa kami dihibur oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Banyak perkara yang tak dapat dimengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Suatu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo, duduk yang manis, buka telinganya, kita bernyanyi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Buka hatiku untuk firman-Mu.
anak sekolah minggu yang di rumah. Sekali lagi Inang sapa. Salam ceria anak kelas remaja. Hebat, terima kasih. Inang sapa sekali lagi. Salam ceria buat anak sekolah minggu kelas besar. Ih, hebat, ini lebih meriah lagi. Kenapa? Karena jumlahnya lebih besar dari anak kelas remaja. Salam ceria buat anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Iya, ini lebih semangat lagi. Terima kasih. Sampai melompat-lompat di rumah ya. Satu lagi yang kami sapa. Salam ceria anak sekolah minggu yang di Lawat Kering. Iya, semua ceria. Tepuk tangan dulu semua. Kenapa ceria? Karena hari ini kita minggu. Iya, minggu ceria. Terima kasih, jempol semua, jempol. Terima kasih semua buat anak-anak kami yang ada di rumah. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita tujukan untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Yang di rumah boleh ikut Inang berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat ini Engkau masih memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih kami sehat-sehat. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan kami umur yang panjang. Berkati juga mama papa kami, saudara-saudara kami, agar mereka juga sehat-sehat, panjang umur. Ya Tuhan, kami masih belajar di rumah Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menggerakkan hatiku untuk mau serius belajar, agar aku menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sampaikan doaku ini kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang di rumah sudah berdoa bersama dengan Inang. Tema kita hari ini, Yesus ditangkap. Nats kita diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 50. Kepada anak kami Kathleen Saragi, kami persilahkan untuk membaca nats Alkitab kita hari ini. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan patung disuruh oleh imam-imam, kepala ahli Taurat, dan tua-tua orang yang menyerahkan dia telah
Ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangka kamu Aku ini penyamut, maka kamu datanglah lengkap dengan pedang dan petung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Amin. Ya, terima kasih buat guru kami yang cantik, Guru Saragi. Ya, senang, rajin membaca Alkitab ya, Nang. Ya, yang lain juga harus rajin membaca Alkitab. Inang bertanya kembali, tema kita hari ini apa? Oh iya, betul. Yesus ditangkap. Nah, Inang bertanya, kapan Yesus itu ditangkap? Lihat, saat Yesus sedang asik-asiknya dengan Bapaknya yang di sorga, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia berdoa sampai peluhnya mengalir, sampai meneteskan darah. Karena dia sudah mengetahui hal apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Allah Bapaknya. Lalu Inang bertanya, di mana Yesus itu ditangkap? Ya, di tempat dia berdoa tadi, yang keluar tetes darah keringat, yang dia tumpahkan menetes di atas batu itu. Dia sudah mempersiapkan diri bahwa dia akan menjalani nubuat yang telah dijanjikan oleh para nabi sebelumnya. Dia berada di situ dengan ke-12 murid-muridnya, tapi ke-12 muridnya sedang asik tidur. Lalu tiba-tiba datang para imam.
Di antara para imam itu ada juga murid Yesus. Dialah Yudas. Dia Yudas bersama dengan orang-orang penjahat itu. Ada Yudas. Dia pura-pura mencium Yesus. Dia pura-pura mencium Yesus, padahal itu adalah tanda. Itu ciuman si Yudas itu adalah tanda untuk disampaikan kepada para penyamun yang bersama dia tadi, bahwa yang dicium oleh Yudas itu adalah Yesus Kristus. Nah, bagaimana sikap Yesus dengan perbuatan muridnya itu? Lihat, Yesus tenang. Bahkan dia menolong orang yang sudah dilukai tadi, yang telinganya putus tadi, ditolong oleh Yesus itu sendiri. Dia lemah lembut. Tidak ada nada-nada suaranya yang tinggi. Inang yakin anak-anak sekolah yang di rumah juga banyak sekarang nada-nada suaranya lebih tinggi, pengaruh dari handphone. Betul. Anak-anak yang di rumah yang sedang mendengarkan firman ini, emosinya mulai tidak terkontrol gara-gara banyak menggunakan handphone atau komputer. Lalu kenapa Yesus tadi ditangkap? Seperti yang dibacakan Kathleen tadi di ayat ke-49, supaya terjadi proses penggenapan nubuat. Itulah prosesnya. Itulah perjalanannya. Seperti firman Tuhan kita yang minggu lalu, Yesus berdoa. Dia mendoakan yang terjadi ini tadi. Dan masih ada lanjutannya nanti di minggu depan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lanjutannya ini. Nah, yang menjadi pegangan anak-anak kami yang di rumah dari firman Tuhan kita tadi, apa sikap anak sekolah minggu yang boleh kita petik dari firman Tuhan hari ini? 1. Sikap tenang. Seperti Yesus tadi, dalam keadaan masalah apapun, kita harus tetap bersikap tenang. Oke? Salam ceria dulu. Salam ceria. Ceria. Oke, lanjut ke 2. Ada 10 ini. Sikap anak sekolah minggu yang harus sekolah minggu laksanakan. Yang kedua, sikap tidak melawan. Sama seperti Yesus tadi. Saat dia ditangkap tidak melawan, bukan? Sikap tidak melawan artinya mau meminta maaf. Atau memberi diri. Dilawan juga tidak ada gunanya. Lalu bagaimana lagi sikap yang boleh kita contoh dari tadi? Yaitu sikap mempersiapkan diri. Bagaimana anak-anak sekolah minggu menghadapi bagaimana sikap sekolah minggu mempersiapkan diri selama hidupnya? Sama seperti Yesus tadi. Nomor 1 itu berdoa. Serahkan jiwa, raga, tubuh kita kepada Allah Bapa di surga. Yesus juga melakukan seperti itu ya. Iya, kita berdoa, kita doakan orang-orang yang misalnya ingin berbuat jahat kepada kita. Didoakan juga. Bagaimana mempersiapkan diri? Berdoa.
ada orang-orang misalnya tidak senang sama kita, ya kita doakan juga. Semua kita persiapkan dengan cara menyerahkan tubuh, jiwa, dan raga kita kepada Allah Bapa. Lalu selanjutnya tidak lari dari masalah. Ya, walaupun tantangan sedang kita hadapi, kita tidak usah berdalih, oh bukan saya yang ngambil itu tadi, bukan aku yang mengerjakan itu tadi, bukan aku yang ini itu. Itu namanya berdalih, tidak mau jujur, tidak berterus terang. Tapi sebaiknya katakan, maaf ya, aku tadi yang mengerjakan itu. Hukumannya pasti menurun. Karena apa? Karena ada pengampunan di situ. Yang kelima, sikap apa lagi yang kita lihat di situ tadi? Ya, Inang sampaikan, sikap menolong. Tadi Tuhan Yesus mau menolong ya. Orang itu penjahat. Terus ada seseorang yang potong telinganya, tapi nggak dimarahi ya, malah dia menolong menyembuhkan. Nah, selanjutnya sikap apa yang boleh kita pegang dari itu tadi? Yaitu lemah lembut, bertutur kata. Nah, di sini yang Inang katakan tadi sudah singgung. Jauhilah berkata nada-nada tinggi. Yang selanjutnya membantu. Ya. Membantu anak Tuhan yang ada di rumah, kami yakin sudah pada senang ini membantu ya. Mantap. Good. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Selanjutnya anak-anak Tuhan mempunyai sikap gampang disuruh. Inang mau anak-anak yang di rumah supaya mempunyai sikap gampang disuruh. Kalau ada mama papa minta tolong, mari kerjakan dengan sukacita. Tidak perlu nada-nada tinggi. Tidak perlu tubuhnya menyatakan tidak nyaman, tapi gampang disuruh. Gak usah ditolak-tolak, gak usah ditunda-tunda. Nah, sikap yang ke-9, sikap menghargai. Sikap menghargai sama dengan sikap memaafkan. Mungkin ada teman kita yang bersalah, mari maafkan. Mungkin ada teman kita tidak sepaham dengan kita, mari hargai. Mungkin ada teman kita yang tidak sama dengan kita, mari hargai, mari hormati. Yang terakhir adalah sikap sabar, sama seperti Tuhan Yesus sabar menjalani setiap proses nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi. Ini masih kita dalam proses. Minggu lalu Yesus berdoa, minggu ini Yesus ditangkap, minggu depan tunggu tema selanjutnya. Nah, yang menjadi tugas anak-anak kami di rumah, kami minta anak-anak supaya membuatkan kertas seperti ini. Boleh dilipat 2, nanti dibuat segitiga. Seperti ini dilipat dan hasilnya seperti ini. Buat lingkaran lalu tempelkan di bagian atas. Akhirnya seperti ini. Supaya dia menarik, silakan buat matanya, hidungnya, telinganya, alisnya, rambutnya.
dan buat senyum ceria. Seperti tema kita, seperti kegiatan kita hari ini, Minggu Ceria. Jadi dibuat dia senyum. Lalu selanjutnya anak-anak Tuhan yang di rumah menggambar telapak tangan masing-masing. Kedua telapak digambar. Setelah itu gunting. Setelah digunting menjadi seperti ini nanti. Menjadi seperti ini. Lalu tuliskan 10 sikap tadi di setiap jari-jarinya. Nih, sikap tenang. Boleh diulang nanti videonya kalau lupa. Nanti diputar balik lagi ke belakang videonya. Ya kan sayang anak-anak Tuhan yang di rumah? Supaya dapat semua 10 sikap tadi yang Inang sampaikan. Nah, kalau sudah kedua tangannya diisi tulisan tadi lalu ditempel. Dilem seperti ini, nanti hasilnya dibuat lem perekat, ini hasilnya. Dan selanjutnya buat lubang gantung. Foto kirim ke grup orang tua dan ini tetap digantungkan di kamar. Nanti setiap mau tidur silakan dibacakan sikap yang bagaimana yang boleh dikerjakan anak-anak Tuhan yang di rumah. Oke, terima kasih. Salam ceria, kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau yang mengajari kami agar senantiasa mempersiapkan diri, yaitu dengan menyerahkan jiwa, raga, dan nyawa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang senantiasa menuntun hidup kami, mengajari kami, membimbing kami semua, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang peduli dengan semua ciptaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita yakinin bahwa firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita meminta Roh Kudus untuk mengajari kita. Nah, untuk itu, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi, setia, setialah, setia sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Nah, adik-adik sekalian semuanya yang ada di rumah, ayat hafalan kita untuk Minggu tanggal 7 Maret 2021 diambil dari Yohanes 16 ayat 32b yang isinya, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu untuk kelas besar dan remaja. Untuk anak kelas balita diambil dari tema kita pada Minggu Yesus ditangkap. Kepada adik kami semuanya, sebentar lagi kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang minggu yang lalu. Selamat menyaksikan. Shalom. Halo Inang, halo teman-teman. Hari ini ayat hafalan kita
adalah penyambutan di Yerusalem. Terima kasih, shalom. Yohanes 12 ayat 12b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tuhan Raja. Yohanes 12 ayat 13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yesus Raja Israel. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Sebelum kita doa syafaat, kita bernyanyi kasih. Abang dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan cinta Tuhan pada kami. Berkati Papa Mama, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati abang, kakak, dan adik kami. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Beralah kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa dan negara kami dari virus corona, agar kami bisa belajar, bermain, dan sekolah minggu bersama-sama. Ampuni dosa kami yang Tuhan. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah,
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, mari memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu dan pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai dan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang tetap setia mengikuti ibadah pada hari ini, dan terima kasih juga untuk orang tua kami yang sudah menemani adik-adik sekolah minggu untuk ibadah pada hari ini. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya dan mengirimkan videonya ke grup orang tua. Nah, ada juga nih yang belum
gabung di grup orang tua. Nah, di bawah ini ada link untuk join ke grup WA orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk ibadah lagi minggu depan. Kita masih ibadah online seperti biasa. Jangan lupa untuk ibadah. Dan adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Saide tentang apa saja tugas di hari ini, hari Minggu ceria ini. Oke, sampai jumpa adik-adik. Salam sehat semuanya. Ya, hai adik-adik sekolah minggu, masih semangat? Ye, kakak percaya adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya pasti semangat. Ya, adik-adik sekolah minggu, berhubung minggu ini adalah minggu ceria. Nah, untuk itu kakak mengajak adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk kita semuanya kreatif seperti itu. Nah, kakak akan membagikan apa saja hal-hal kreatif yang akan dikerjakan adik-adik. Nah, didengarkan ya adik-adik. Ya, untuk adik-adik kami kelas kecil. Nah, hal kreatif yang kakak tugaskan untuk adik-adik kelas kecil adalah membuat topeng wajah. Ya, apa Kak? Membuat topeng wajah. Nah, topengnya itu nanti dihias dan dituliskan di situ nama nabi. Contohnya Nabi Nuh atau Nabi Musa seperti itu. Mengerti adik-adik? Nah, untuk adik-adik kelas besar, tugasnya adalah adik-adik kelas besar membuat buku salib. Nah, seperti ini contohnya. Lihat ya, kelihatan ya. Nah, jadi adik-adik kelas besar nanti kakak akan berikan videonya cara membuat buku salib tersebut. Nah, nanti di situ kakak mau adik-adik menjelaskan siapakah Yesus itu bagi adik-adik. Nah, nanti dapat dituliskan seperti ini. Kita buka lembarannya. Nah, mungkin ada yang menulis Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah gembala yang baik dan banyak lagi seperti itu ya. Nah, itu tugas untuk adik-adik kelas besar. Nah, kemudian tugas untuk adik-adik kelas remaja adalah ini dalam bentuk makanan ya adik-adik. Nah, untuk adik-adik kelas remaja membuat telur dadar atau telur mata sapi, boleh dipilih ya, telur dadar ataupun telur mata sapi. Dan setelah itu telurnya dihias. Ada adik-adik? Mengerti ya untuk adik-adik kelas remaja? Jadi di sini kita mau melihat bagaimana kerjasama adik-adik kelas remaja. Mungkin memasaknya kerjasama dengan mama seperti itu ya. Jadi kita mau lihat kerjasamanya. Nah, untuk itu setelah semuanya selesai, adik-adik hasilnya itu boleh difotokan ya. Fotokan dengan baik semenarik mungkin. Kemudian dikirim ke grup orang tua. Selamat berkreasi. Halo teman-teman, saat ini kita mau belajar membuat satu karya lagi yang kita namakan dengan buku salib. Cara yang pertama, mari bersama-sama kita melipat kertas jadi dua bagian. Yang kedua, kita lipat lagi menjadi dua seperti ini. Kita lipat bagian depan. Satu bagian lagi kita akan lipat ke arah belakang seperti ini. Jadi teman-teman, hasil kertas lipatan kita akan membentuk seperti ini. Kita juga harus memperhatikan bagian sisi atas kertas. Bagian yang tertutup harus berada di bagian atas, supaya bisa menghasilkan sebuah guntingan salib yang jelas dan bisa menghasilkan sebuah buku. Baiklah, kita akan menggambarnya. Kita harus mengukurnya. Sudah menghasilkan gambar yang seperti ini, kemudian kita akan mengguntingnya. Hasil guntingan kita tadi akan menghasilkan buku seperti ini. Nah, ini dinamakan buku salib. Buku salib ini bisa digunakan untuk berbagai macam cerita. Kita bisa menggunakannya untuk cerita Tuhan Yesus, kita juga bisa
menggunakannya untuk cerita tentang buah-buah roh, atau tentang kasih, atau tentang nama lain Tuhan Yesus. Dan saat ini saya memiliki satu contoh tentang buku salib. Satu contoh ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, menyebut siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus dikenal juga sebagai terang dunia. Nah, saat ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak Elga mengenai dampak baik buruknya dalam menggunakan handphone. Terima kasih. Nah, masih ceria kan adik-adik sekolah minggu? Tentu dong, kan kita minggu ini minggu ceria, oke? Kakak akan membacakan 7 dampak buruk menggunakan HP ataupun komputer dalam waktu yang tidak terkontrol. Di garis bawahi ya, yang tidak terkontrol. 1, penurunan perkembangan otak, misalnya anak menjadi kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. Kedua, bahaya radiasi, di mana ini dapat menghancurkan sel otak anak. Ketiga, penurunan kemampuan interaksi sosial mengganggu keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, obesitas atau kegemukan. Biasanya karena terlalu lama menghabiskan waktu di depan handphone atau gadget atau komputer, tidak mampu membakar kalori dalam tubuh. Yang kelima, merusak penglihatan. Ini sudah tahu ya, terlalu lama di depan handphone bisa merusak mata. Dan yang keenam, kurang minat bermain di lingkungan terbuka. Yang ketujuh, temperamental. Biasanya ini terlalu lama bermain dengan gadget, lebih besar kemungkinannya tidak mematuhi orang tuanya. Nah, itulah adik-adik sekolah minggu dampak bermain gadget terlalu lama yang tidak terkontrol. Jadi, Inang berharap anak-anak sekolah minggu di GKPS Maranatha tidak ada kan yang terkena dampak tersebut. Jadi, untuk saat ini kita harus menggunakan handphone itu sesuai dengan kebutuhan kita sekarang, yaitu untuk belajar dan juga untuk ibadah. Terima kasih.